Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan-rekan yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, masih kita lakukan secara online atau daring mengenai materi, yang akan kita bahas nantinya ya. Saya akan share materi yang berhubungan dengan, fikih kita yang kemarin ya. Baik, kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini. Eh, Kemarin sudah kita bahas mengenai puasa bagi orang yang musafir, yang sakit, menyusui, pekerja berat, kemudian hal-hal yang batalkan puasa, kemudian fidyah bagi orang puasa yang meninggal, apa itu fidyah, kafarat, dan qadaan, kemudian sudah kita bahas, dan sebentuk pertanyaan. Ya. Nah, kemudian ada konteks amalan-amalan, sudah kita bahas cukup cepat kemarin. Sekarang kita masuk ke tanya jawab saja, langsung ke bagian tanya jawab puasa ya. Cepat saja karena ini juga materi sudah saya bahas kemarin. Ya. Nah, ada yang bertanya bagaimana jika misalnya bulan Ramadan kemudian berhubungan badan antara suami istri tapi belum mandi? Jawabannya tidak apa-apa. Artinya tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi tetap wajib mandi, kenapa? Karena sholat subuh. Ya. Alam annahu majmu' ala sihhati shaumil junubi sawan kana min al-ihtilamin aw jima'in aw biqala jumhur min ashabati wa tabi'in. Bisa jadi karena hubungan suami istri atau memang karena mimpi basah. Ya, artinya pada prakteknya orang yang junub tidak masalah dalam keadaan malam hari. Ya. Nah, tapi bermasalah jika dia tidak sholat subuh. Ya, artinya tetap aja sah sholatnya, maaf, sah saja puasanya, tapi sholatnya mungkin di luar waktu atau batal di luar waktu subuhnya. Ya. Nah, bagaimana jika misalnya junubnya di tengah hari, mimpi tanpa disengaja, bukan karena hal-hal yang syahwat atau hal-hal yang bawa pada syahwat. Ya, maka jawabannya juga tidak masalah, langsung aja mandi wajib. Yang kedua, bagaimana jika niat, kemarin sudah dibahas ya ini, masalah niat puasa, kemudian siwak, kemudian tidur seharian penuh, ya. Kemudian masalah sopir yang tidak puasa, kemudian sahur sebelum nyudah sudah kita bahas kemarin. Sampai apa kemarin? Saya lupa ya. Mungkin ini ya, berbuka dengan yang manis. Baik, bagaimana jika misalnya ada yang patrol atau membangunkan orang pada malam hari di bulan puasa? Maka konteksnya dalam fikih 4 mazhab, jilid 1 halaman 277, sunnah saja mereka yang ingin mengingatkan orang yang berpuasa. Ya. Tapi jika tujuan yang lain yang tidak ada manfaatnya juga tidak boleh. Artinya mengganggu orang tidur. Tapi kalau bangunnya itu sekitar mau imsak boleh. Tapi kalau patrolinya itu jam 2 kesian orang. Ya, patrolinya itu mau kawal jam 4 lah. Dan kampung pun tidak mungkin juga kan orang itu seberapa kampung, cuma satu kampung aja. Ya seputaran lah, udah cukup jam 4, setengah 4 boleh, tapi jangan jam 3 lah. Itu mengganggu. Ya. Apakah membatalkan puasa saat telinga kemasukan hewan seperti semut? Jawabannya tidak batal. Kenapa? Yang batal itu jika masuk rongga. Hidung rongga, mulut rongga. Tapi kalau yang tidak ada rongganya tidak batal. Ya. Dulu pernah ada istilah bakantut di dalam air pang jar batal lah ya kada karena tidak memasukkan air sengaja ke dalam rongga. Ya. Nah itu tidak batal ya. Baik, menangis di saat puasa apakah batal? Juga tidak. Ya. Kecuali air nangisnya itu masuk ke mulut, masuk. Kemudian diisap atau Anda rasai, jangan. Ya. Obat tetes telinga, dia merongga. Ini rongga. Khawatir kalau masuk ke dalam mulut. Ya. Maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan atau sangat sakit, maka diperbolehkan saja. Ya.
Obat tetes mata, nah ini mata tidak ada rongganya, tidak ada rongga, dia hanya bagian, selaput kelenjar, maka tidak masalah, ya. Mencicipi makruh saja kalau banyak, ya. Tapi kalau sudah sekadarnya aja, ya boleh saja, ya. Dalilnya, ya ini, ya. Tapi Pak, kalau mencicipinya itu pedas, nah ini yang bermasalah. Pedas itu akan menyebabkan, kelenjarnya akan membuatkan air liur kemudian menaguk, nah ini khawatir, tertelan, ya. Tapi kalau tertelan, nggak masalah, karena sengaja, ya. Tapi harus berhati, wa yusannu ay yahtariza 'anil hijamati wal qasdi lima marra fihima wa an qiblati al makruhati lima marra. Jadi hati-hati tidak mencuci makanan atau yang lain karena masuk itu pada tenggorokan, jangan gin, ya. Khawatir kalau tertelan. Tapi kalau emang kada sengaja ya ada masalah, ya. Mengunyahkan untuk bayi silahkan selama tidak menelan airnya, ya. Tak sengaja menelan air kumur, kada sengaja, kada masalah. Tapi kalau tomat-tomat bodoh, teman-teman bodoh, kemudian kumur-kumur itu bisa batal, ya. Tapi kalau sebelum zuhur, kada masalah. Makanya jangan terlalu istinsak berlebihan. Ya cukup sekedar melewatkan saja, dah jangan dihisap. Karena timbul kayak semalam kita bahas ya, masuk ke tenggorokan, ya. Kemudian, apakah tidak batal? Ya ada masalah kalau kada puasa, puasa kada makan, ya mungkin kada masuk kategori sunnah sahur saja. Ngupil, ya tidak batal, ada masalah. Ngopi lama, ngopi sambil mongut di muka rumah ya kan. Sambil dengarkan YouTube ngopi aja. Merokok saat puasa dapat membatalkan puasa. La yuftiru fi sulli dukhani ilal jawfi wa in taghammada fatu fi dzalika li idh laisa huwa 'ainan 'arfa wa in kana mulhaqan bihi fi babil haram. Puasa tidak batal masuknya pada asap pada dalam tubuh. Kalau asap yang dibakar kemudian masuk tidak masalah. Tapi kalau asap rokok dia memiliki zat adiktif di dalamnya dan Anda merasakan ada cairan yang masuk ya. Kalau kawan yang ada merokok di samping kita tidak masalah karena itu asap, sudah bentuk asap. Kalau adiktif itu ada yang diisap ya, atau yang sifatnya membuat kayak nikotinnya, supaya yang kecanduan itu kan nikotin ya. Apakah tes swab itu membatalkan puasa? Jawabannya membatalkan puasa karena melampaui puncak janur hidung dan bisa jadi ada yang kelebihan masuknya ya. Mimpi basah tidak batal, onani batal ya. Jadi kalau sifatnya onani maka yang itu membatalkan puasa mutlak ya. Menelan ludah tidak batal selama ludahnya tidak dicampur dengan perkara yang darah ya. Gusi berdarah juga tidak batal karena dimaafkan. Jika misalnya gigi batal, kemudian keluar darah itu tidak, tapi ya tetap dikeluarkan darahnya. Tapi kalau sudah banyak juga, kemudian ada sedikit tertelan, tidak masalah. Karena sudah kita berusaha untuk mengeluarkannya, ya. Apakah batal Pak jika misalnya orang nonton film atau melihat orang lain kemudian syahwat, kemudian keluar air mani? Jawabannya batal. Ya. Jadi ya hindari. Suntik vaksin tidak batal karena tidak masuk ke rongga. Ini kan tidak ada rongganya ya. Dia hanya pori-pori, tidak masuk, tidak masalah. Tapi kalau suntik vitamin yang menyebabkan kita menjadi kuat, itu masih ikhtilaf dan jawabannya batal puasa. Atau infus juga batal puasa. Ya. Kotoran bayi masuk kembali, ya tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Ya. Apakah sisa kopi? Ya, semua barang-barang yang sifatnya sisa di mulut harus dikeluarkan dalam bentuk sikat gigi dan sebagainya. Makanya setelah imsak, kemudian Anda boleh makan, masih boleh sampai azan. Tapi ya jaga-jaga juga, jangan sampai makan tuh pas azan. Akhirnya batal. Makanya imsak itu pencegah jangan sampai kita batal puasa. Ya. Kalau orang kada tahu jamnya, timbul mengira jamnya pas, akhirnya ajan belaju misalnya. Nah itu kan bahaya. Makanya imsak itu daerah kita ada ya. Sampai beberapa daerah di Indonesia ada mempertahankan imsak karena menggunakan dalil yang konteksnya Nabi berhenti ketika sudah makan beberapa saat sebelum azan ya hadisnya. Jual makanan di bulan puasa bila diduga kuat akan dimakan pada siang hari masing maka hukumnya haram ya. Buka jam berapa? Jam 9 ya lah ada boleh. Ya, yang dibelenggu setan, nafsu tidak. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan. Baik, nanti kita lanjutkan minggu depan tentang zakat biar fokus nanti puasa supaya nanti
minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang zakat ya, seperti pertanyaan kemarin. Baik demikian, terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi